promised us. And he'll be good to you. There's some... Selama bertahun-tahun semua orang percaya bahwa seorang anak telah meninggal dalam kebakaran, namun tidak ada yang tahu bahwa rahasia mengerikan sebenarnya masih hidup di dalam rumah itu. Seorang pengasuh muda datang untuk memulai hidup baru, tetapi tanpa sadar justru masuk ke dalam mimpi buruk yang akan mengubah hidupnya selamanya. Inilah film The Boy yang dirilis pada tahun 2016. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe, serta tulis film favorit kalian di kolom komentar. Told you I wouldn't leave you, and I didn't. Film dimulai dengan seorang wanita muda asal Amerika Serikat bernama Greta yang sedang berusaha melarikan diri dari masa lalunya yang kelam. Ia memiliki mantan pacar yang kasar dan posesif bernama Cole. Untuk menjauhi darinya, Greta menerima pekerjaan sebagai pengasuh anak di sebuah rumah besar terpencil di perdesaan Inggris. Sesampainya di sana, Greta mendapati calon majikannya masih keluar. Greta justru dikagetkan oleh hadirnya tukang antar makanan yang rutin datang ke rumah tersebut. Ia adalah seorang pria baik hati bernama Malcolm. Mereka terlihat langsung akrab, bahkan Malcolm dapat meramal dan melihat masa lalu Greta yang cukup kelam. Prognosticator, clairvoyant. We don't get to choose our... Oh, okay. Bustle of your life in the US. Okay, I see where we went wrong now. It's very... I'll throw it away now. Beberapa saat kemudian Tuan dan Nyonya Helsir datang, pasangan lansia kaya raya yang akan menjadi majikan Greta. Namun sejak awal ada sesuatu yang terasa aneh ketika Tuan dan Nyonya Helsir memperkenalkan anaknya yang harus diasuh Greta. Ternyata anak tersebut bukanlah manusia, melainkan sebuah boneka porselen berukuran manusia bernama Bram. Greta mengira pasangan tua itu sedang bercanda, namun mereka sangat serius dan memperlakukan boneka tersebut layaknya anak sungguhan. Mereka berbicara kepadanya, memberi makan, bahkan membacakan doa sebelum tidur. I like that tie. Is our son Brahms? It's on. Setelah Greta merasa yakin akan pekerjaannya, Nyonya Helsir kemudian menunjukkan tata cara dan jadwal Bram setiap harinya kepada Greta, seperti membangunkannya setiap pagi, lalu mengganti pakaiannya, membacakan buku dengan lantang dan jelas, serta menyetelkan musik kesukaannya. Walau kedengarannya terasa aneh, Greta tak ada pilihan lain karena baginya ia dibayar akan pekerjaannya itu, walau yang akan ia asuh hanyalah boneka. Selain itu, terdapat banyak kejanggalan yang ada di rumah tersebut, seperti larangan membuang sisa makanan keluar rumah dan jendela yang selalu tertutup rapat. Keluarga Helsir juga sangat benci tikus. Mereka selalu menaruh perangkap tikus di halaman rumah yang nantinya juga menjadi tugas Greta. Dari sekian keanehan tersebut, Tuan Helsir beralasan jika faktor utamanya adalah karena Bram tak menyukai akan hal tersebut. They weren't nearly as. Brahms has 3 hours of music appreciation. Vermin, Miss Evans. Regrettably, the last word. Oh, good, that's very... Di malam harinya, Greta mendapati teguran pertamanya karena mengintip keluarga Helsir yang sedang membacakan doa-doa sebelum tidur kepada Bram. Bagi Greta, boneka Bram sangatlah menyeramkan. Ia kemudian menelpon Sandy, sahabatnya yang berada di Amerika. Greta menceritakan kesemuanya dan merasa tak pantas dirinya dibayar hanya dengan mengasuh boneka. Bahkan ia berencana untuk kembali ke Amerika, namun Sandy melarangnya karena mantan pacarnya yang bernama Cole masih terus mencari dan menanyakan keberadaan Greta kepadanya. God bless. He's chosen. You should see the way that they talk to it. Okay. Keesokan harinya, Tuan Helsir mengungkapkan akan pergi berlibur bersama istrinya, sementara Greta harus memulai mengasuh boneka Bram. Sebelum pergi berlibur, keluarga Helsir memberikan daftar aturan yang harus dilakukan Greta. Beberapa aturan itu salah satunya adalah jangan pernah meninggalkan Bram sendirian. Greta yang masih waras menganggap itu tidak masuk akal. Begitu pasangan tua itu pergi, ia mulai mengabaikan hampir semua aturan tersebut. Greta membiarkan Bram di kursi dan menutupinya dengan selimut, sementara dirinya hidup santai layaknya rumah sendiri. What have you done? Because you promised us. And enough to write one out, you see? Sure that he can answer any other, and he'll be good to you.
Greta yang tertidur hingga malam, tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Ia mendapati selimut yang ia tutupi ke wajah Bram sudah berada di lantai. Dan yang lebih mengerikan, saat Greta menatap foto keluarga Hersir, foto itu nampak nyata dan langsung mencekik leher Greta. Namun rupanya itu semua tidaklah nyata alias cuman mimpi. Gara-gara si Greta tidur nggak pakai daleman, ia kemudian menghampiri Bram dan menidurkannya di kasur. Satu bulan kemudian, Greta mulai merasa jenuh dan tetap memperlakukan Bram seperti benda mati. Sementara majikannya belum diketahui kapan akan kembali. Tak lama kemudian, Malcolm kembali datang membawa persediaan makanan beserta gaji pertama Greta yang dititipkan kepadanya. Di kesempatan itu, Greta menanyakan tentang keluarga Hersir dan Bram kepadanya. Malcolm lalu mengajak Greta ke kuburan Bram dan mengungkapkan jika 20 tahun lalu Bram meninggal akibat kebakaran rumah. Sejak tragedi itu, pasangan tua tersebut mengalami gangguan psikologis dan menganggap boneka itu sebagai pengganti anak mereka yang telah meninggal. Meski begitu, Malcolm mengaku tak banyak tahu tentang boneka tersebut. Hey, it's me. He's always been the less strict one about it. Brahms didn't make it out. And they've been looking for a nanny. He's seeing as we're employed by this. Di malam harinya, Greta berencana berkencan dengan Malcolm sekaligus berniat menikmati gaji pertamanya. Sebelum Malcolm datang menjemputnya, Greta menyiapkan baju yang akan ia pakai. Namun saat selesai mandi, baju dan perhiasannya tiba-tiba menghilang. Hal itu membuat Greta kebingungan dan tepat saat ia mencarinya, Greta mendapati sebuah tangga mengarah ke loteng rumah. Namun saat Greta menaikinya, tiba-tiba tangga itu tertutup otomatis. Greta terjebak di dalamnya sementara Malcolm yang sudah menunggunya di luar sama sekali tak menyadari dan menganggap kencannya batal lalu pergi. Greta terus berusaha keluar dan berakhir pingsan setelah dikagetkan oleh penampakan bayangan seseorang. Greta baru sadar di keesokan harinya dan yang lebih membagongkan, bayangan itu rupanya dari jas yang digantung di dinding. Greta lalu mendapati foto-foto Bram seperti yang ada di mimpinya. Tak lama kemudian tangga itu kembali terbuka dengan sendirinya. Setelah berhasil keluar, Greta langsung menceritakan kejadian semalam kepada Malcolm. Ia lalu memastikan jika pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat. Demi memastikan tak ada pencuri yang masuk, Malcolm memutuskan ikut tinggal di rumah tersebut. Mereka banyak bercerita tentang Bram. Tanpa mereka sadari, seluruh ruangan di rumah tersebut terdapat pengeras suara yang mengarah ke kamar Bram. The real Brahms. And it's a tragedy that he was taken. And Mr. Hirscher, more. I told him it's the real Brahms like. Which I suppose is all they. Tepat di malam harinya, Greta kembali mengalami mimpi buruk tentang boneka Bram. Kali ini bukan karena Greta tak pakai daleman, melainkan karena ia tidur gak sambil ngorok. Greta lalu mendapati sepatunya yang hilang berada di depan kamarnya dan yang lebih mengejutkan, boneka Bram duduk sendiri di samping daftar jadwal yang diberikan majikannya dulu. Kejadian itu semakin sulit untuk dijelaskan. Ketika pikirannya bercampur aduk antara sedih dan ketakutan, tiba-tiba muncul makanan favoritnya di depan pintu yang tak mungkin disiapkan siapapun. Sejak saat itu Greta mulai berbicara dengan boneka Bram dan menganggapnya masih hidup. Scene lalu berganti ke pasangan tua Hersir yang sedang bepergian ternyata memiliki rencana lain. Mereka menulis surat untuk Bram. Dalam surat tersebut tersirat bahwa mereka akan meninggalkannya selamanya. Setelah itu pasangan tua tersebut berjalan pelan menuju tepi laut. Mereka memasukkan batu ke saku masing-masing lalu berjalan ke laut dan mengakhiri hidupnya bersamaan.
Di sisi lain, Greta mulai memperlakukan boneka Bram dengan baik sesuai aturan yang disepakati sejak awal, memberinya makan, membacakan buku dengan lantang dan jelas, dan menemaninya sepanjang waktu hingga menciumnya sebelum tidur. Tepat di keesokan harinya, Malcolm kembali datang menemui Greta yang saat ini semakin sibuk bersama Bram. Bahkan saking sibuknya, Greta menolak ajakan Malcolm untuk keluar. Malcolm ternyata juga mengantar surat untuk Bram dari mendiang orang tuanya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi. Wakey, wakey. 50 miles. What a long journey. I only know that the days seem... What are you doing here? You didn't pick up. I'll have you know I'm a legend, you old sod. Maybe another time. Greta yang masih dihantui rasa penasaran kembali mengajak ngobrol boneka Bram dan menyuruhnya makan. Namun karena Bram tidak bisa menunjukkan apa-apa cukup membuat Greta kesal. Tepat saat Greta membuang makanannya, tiba-tiba Bram sudah pindah posisi. Melihat hal mistis yang terjadi, Greta langsung menyuruh Malcolm datang dengan maksud ingin membuktikan bahwa boneka Bram itu hidup. Greta meletakkan Bram di lantai dan menandainya dengan kapur. Walaupun percobaan pertamanya gagal, Bram akhirnya pindah ke tempat lain di percobaan keduanya. Hal itu tentu saja membuat Malcolm kini percaya jika Bram itu hidup. Bahkan saking gembiranya, Greta langsung memeluk Malcolm secara spontan. Nothing happens and He's just Malcolm dan Greta kemudian jalan-jalan di halaman rumah. Hubungan mereka semakin cocok. Greta mulai lebih terbuka dan menceritakan masa lalunya yang kelam bersama Cole, mantan pacarnya yang kasar dan obsesif. Greta rupanya pernah hamil dengan Cole, namun sayangnya Greta keguguran di rumah sakit. Sejak kejadian itulah Greta memutuskan untuk pergi dan menjadi pengasuh boneka Bram. Brahms is a boy. And then I found out I was pregnant. I know what it feels like to lose a child. Di malam harinya Greta membacakan doa sebelum tidur kepada Bram. Setelah Bram dianggap tidur, Greta langsung adu mekanik bersama Malcolm. Saat kedua saraf akan menyatu, tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat kencang. Hal itu membuat Greta dan Malcolm tak jadi bongkar mesin. Pelakunya tak lain adalah Bram. Setelah kejadian itu, Malcolm menyarankan Greta untuk segera pergi ke kota. Ia mulai merasa khawatir akan keselamatan Greta, namun Greta menolak karena dirinya sudah berjanji kepada Nyonya Helsir untuk tetap menjaga Bram dengan baik. Malcolm kembali menceritakan kejadian 20 tahun lalu sebelum rumah itu terbakar. Dulunya terdapat seorang gadis yang seumuran dengan Bram ditemukan meninggoy dalam keadaan batoknya hancur. Namun saat polisi akan menyelidiki dan mempertanyakan Bram, rumahnya tiba-tiba terbakar. Hal itulah yang membuat Malcolm kini menyuruh Greta untuk pergi. Namun lagi-lagi Greta menolak dan menegaskan jika dirinya akan tetap tinggal bersama Bram. I don't know. No, Perspective I here. don't need perspective. But I should have told you this before. On his birthday, she comes out. I never arrived. The place was already up. What if it isn't? Keesokan harinya masalah besar kembali datang. Mantan pacarnya berhasil menemukan lokasi rumah tempat Greta bekerja. Cole datang secara tiba-tiba. Ia merasa kecewa karena Greta meninggalkannya. Namun Cole juga merasa heran setelah melihat Greta yang hanya mengasuh sebuah boneka. Cole terlihat lebih tenang dan mengungkapkan keinginannya mengajak Greta pulang karena dirinya mengaku sudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan Cole sudah membelinya Greta tiket pesawat yang dijadwalkan besok sore. Namun sebelum Greta menjawab, tiba-tiba Malcolm nyelonong masuk. Greta yang menyadari sikap Cole yang penuh temperamental kemudian langsung memperkenalkan Malcolm sebagai tukang antar makanan. Hal itu tentu saja membuat Cole percaya. Right? Taking you home. Mengingat kedatangannya yang kurang tepat, Malcolm akhirnya kembali. Namun dalam hatinya masih merasa khawatir akan keselamatan Greta. Ia akhirnya memutuskan untuk berjaga-jaga dari dalam mobilnya. Sementara di dalam rumah, Cole masih berusaha meyakinkan Greta agar mau ikut bersamanya. Mereka kemudian tidur secara terpisah, sementara Greta yang tak ingin pergi tidur dengan Bram. Tepat saat tengah malam, Cole terbangun dan mendapati pesan berdarah yang menyuruhnya pergi. Ia langsung bersikap temperamen kepada Greta karena Cole mengira Greta yang membuatnya. Namun Greta
menyangkal dan mengatakan jika pesan itu berasal dari boneka Bram yang kebetulan juga ada di situ. Cole lalu meminta boneka tersebut sementara Greta mencoba melindungi boneka Bram. Keributan mereka akhirnya sampai di telinga Malcolm dan langsung menghampirinya. Malcolm dengan gentlenya menyuruh Cole pergi, namun karena kesal dengan semua kejadian aneh, Cole yang berhasil mengambil boneka Bram lalu membantingnya ke lantai. Boneka itu hancur berkeping-keping dan disinilah rahasia terbesar film ini akhirnya terbongkar. Terdapat suara keras dan seluruh dinding rumah bergetar hebat. Dalam kesunyiannya sekejap tiba-tiba sebuah cermin besar pecah tepat di hadapan Cole lalu keluar sosok pria dewasa bertubuh besar memakai topeng boneka Bram. Pria itu adalah Bram yang sebenarnya. Bram tidak pernah mati dalam kebakaran. Selama lebih dari 20 tahun ia hidup diam-diam di dalam lorong-lorong rahasia di balik dinding rumahnya. Seluruh kejadian supranatural selama ini bukanlah ulah boneka, melainkan ulah Bram asli yang diam-diam mengawasi Greta setiap saat. Kemunculan Bram penuh dengan kemurkaan. Setelah berhasil membunuh Cole dengan pecahan boneka, Bram langsung memburu Greta dan Malcolm. Mereka melarikan diri melalui lorong rahasia. Di sana mereka menemukan fakta yang lebih menyeramkan. Bram memiliki kamar rahasia sendiri. Bram menyimpan pakaian dan perhiasan Greta, bahkan membuat boneka menyerupai Greta. Artinya Bram selama ini terobsesi kepadanya. Greta juga menemukan sepucuk surat terakhir yang ditulis mendiang Hellseer. With that thing, Well, I was gonna get. I just need to know you're not leaving me. Don't play these games to me. How? Give it to me. It's too late. Now give me. Cole, please. There's something. Gotta find a way out. Come on. We will not be back. Bram akhirnya berhasil masuk dan terus mengejar mereka di dalam lorong-lorong. Pertarungan sengit pun terjadi antara Bram dan Malcolm. Namun sayangnya Malcolm harus terluka parah saat mencoba melindungi Greta. Greta sendiri berhasil keluar dan meloloskan diri. Sebelum pergi ia teringat kepada pengorbanan Malcolm dan memutuskan untuk kembali. Greta menyadari bahwa satu-satunya cara mengalahkan Bram adalah memanfaatkan sisi kekanak-kanakan yang selama ini dibentuk oleh orang tuanya. Ia berbicara kepada Bram seperti seorang pengasuh. Dengan sedikit bentakan Greta menyuruh Bram tidur. Anehnya Bram langsung tunduk dan menuruti perintah tersebut. Mereka masuk ke kamar tidur, namun saat Bram sudah berbaring ia menyadari ada yang kurang, yaitu ciuman sebelum tidur. Awalnya Greta menolak dengan alasan itu adalah hukuman, namun Bram menunjukkan sikap yang menakutkan dan dengan terpaksa Greta menurutinya. Saat Greta akan menciumnya, Bram rupanya sudah lebih dulu nyosor dan dengan cepat Greta menusuk dada Bram. Hal itu membuat Bram murka yang untungnya saja Greta berhasil menusukkan kembali tepat di jantungnya. Bram akhirnya modar. Told you I wouldn't leave you, and I didn't. It's time for bed. You know the rules. No kiss tonight. Greta lalu bergegas menyelamatkan Malcolm yang kini sedang terluka. Mereka melarikan diri dari rumah tersebut dan meninggalkan kengerian itu di belakang. Namun film belum benar-benar berakhir. Pada adegan terakhir terlihat seorang sedang menyusun kembali pecahan boneka Bram yang telah hancur. Hal ini menyisaratkan bahwa Bram kemungkinan masih hidup dan teror tersebut belum benar-benar berakhir. Pesan singkat pada film ini adalah keberanian menghadapi ketakutan adalah satu-satunya cara untuk terbebas darinya. Dan jika kalian menikmati alur cerita film ini, jangan lupa dukung Frame Film dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar film apa yang akan kita bahas berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat, tidak semua monster berasal dari dunia goib. Kadang mereka bersembunyi tepat di balik dinding rumah kita sendiri.